Sekarang Oh, Bapak Ibu kita lanjut pada berikutnya. Topik ini saya yang nyampaikan sendiri. Ini hanya sharing saja Bapak Ibu. Jadi kita belajar bareng. Karena insya Allah kalau teman-teman AI itu sudah ini semua ya, sudah familiar semua. Jangankan dosen, mahasiswanya bahkan lebih canggih sekarang mahasiswanya. Jadi dosen juga harus mengembangkan kemampuan untuk AI-nya juga. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ini untuk membantu teman-teman khususnya dalam menganalisa data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sebelumnya, kita terlebih dahulu, saya yakin ini sudah paham semua untuk pengertian analisa data. Kita lanjut, intinya data itu ada dua macam, bisa kuantitatif, nanti biasanya berupa numerik ya Bapak Ibu. Nah ini bagi teman-teman bahasa mungkin mohon maaf sebelumnya jangan anti dengan kuanti ya. Jadi biasanya orang yang dari bahasa itu kebanyakan bahasa kok dikuantitatifkan. Nah, ternyata bisa, bahkan di jurnal Call itu mohon maaf Call yang sudah SSCI, Q1 dan sudah diakui dunia itu malah dominan kuantitatif Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya tayangkan di awal ketika saya sebelum buka acara itu saya download beberapa artikel dari jurnal Call yang kebetulan memang ada yang open access dan gratis. Jadi tidak perlu pakai yang lain langsung download di websitenya. Itu dominasi ada kuantitatifnya. Nanti saya bukakan contoh salah satu. Nah, jadi bahasa itu tidak melulu dengan kualitatif, tapi bisa kuantitatif hanya saja jika kuantitatif murni itu dibutuhkan kompleksitas gitu ya. Jadi nganalisanya mungkin harus yang lebih kompleks seperti yang dijelaskan Pak Yudi tadi, menganalisanya bisa pakai SEM gitu ya atau ESEM yang sekarang sudah di luar negeri sudah familiar tapi di Indonesia masih belum. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan. Tapi kebanyakan memang kalau dari bahasa itu rata-rata menggunakan data kualitatif yang artinya menggunakan data non numerik. Nah, tapi ada yang bertanya seperti ini, bolehkah data kualitatif dikuantitatifkan? Nah, itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu sebenarnya jawabannya boleh. Begitu pula sebaliknya, data kualitatif dikuantitatifkan itu boleh. Contohnya di mana? Mungkin Bapak Ibu bisa nanti buka jurnal Mixed Method di miliknya Sage ya, miliknya Sage. Itu mohon maaf itu kalau Bapak Ibu baca bisa membuat apa ya? Membuat kita itu terpukau. Ternyata mixed method itu banyak banget gitu ya macamnya. Karena di situ tidak terfokus pada bahasa saja tapi bidang keilmuan lain. Bahkan menggabungkan penelitian kualitatif dengan kualitatif itu juga disebut mixed method ataupun kuantitatif dengan kuantitatif. Itu di jurnal Mixed Method miliknya Sage. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, jadi di sini kita, namun kita di sini berbagi saja. Saya tidak terlalu mendalam untuk menjelaskan hal itu karena kita fokus pada analisanya menggunakan AI. Jadi intinya kita bagi di sini dua data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif, yang numerik dan non numerik. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan AI, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk analisa data kuantitatifnya bisa pakai SPSS, ini yang paling sering digunakan. Nanti analisa SPSS ada dua, ada deskriptif sama inferential. Ya, inferential statistik itu nanti bisa menggunakan SPSS, kemudian bisa pakai Smart PLS untuk uji SEM. Kemudian yang terbaru ini saya tahunya dari UMM ini Pak Yudi, Jamovi. Ya, Jamovi itu salah satu software yang cukup ringan dan gratis, bisa di-download gratis. Ini mirip dengan SPSS dan lebih ringan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menganalisa data dengan menggunakan analisa kuantitatif, Bapak Ibu harus melaksanakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini ya. Ini yang sering kali dilupakan termasuk dalam penulisan karya ilmiah untuk diterbitkan di Scopus. Nah, ini biasanya kalau kuantitatif saya sering baca beberapa artikel itu tidak ada
uji validitas dan reliabilitasnya ketika penulis itu menggunakan instrumen buatannya sendiri. Tapi jika Bapak Ibu nanti mengadopsi, kalau hanya mengadopsi itu cukup reliabilitas saja, ataupun tidak perlu melakukan validitas dan reliabilitas, karena itu sudah dianggap valid, karena sudah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Itu jika kita mengadopsi instrumen. Contohnya adalah tadi instrumen yang sudah dibuat Pak Yudi, itu kita adopsi di artikel kita, kemudian kita sebarkan, penelitian itu kita analisa. Lah itu tidak perlu atau tidak wajib, tapi kalau ingin memperkuat, maka kita bisa menambahkan uji validitas dan reliabilitas biar semakin kuat pula argumentasi yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya, data kualitatif ini biasanya dianalisa dengan menggunakan analisa tematik. Ini yang paling sering ya, analisa tematik, kemudian ada analisa konten ataupun analisa naratif dan analisa kualitatif. Nah, ini nanti banyak sumbernya. Dan biasanya tidak pula juga ada yang namanya trustworthiness. Nah, kalau di kualitatif itu trustworthiness atau data credibility, tapi kalau di kuantitatif itu validity and reliability. Itu biasanya harus dicantumkan. Oke, berikutnya sebelum menganalisa data menggunakan AI, Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu. Ini nanti saya contohnya pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT yang Pro atau yang premium gitu ya, walaupun belinya di Shopee. Jadi tidak masalah, yang penting bisa bermanfaat. Jadi Bapak Ibu buat akun dulu. Pak, kalau akunnya nggak premium, apakah bisa? Bisa. Ya, tetap bisa, walaupun yang gratis bisa. Cuma mungkin apa namanya kesempatannya itu tidak bisa berkali-kali, mungkin hanya 2 kali. Kalau untuk upload dokumen itu biasanya 1 sampai 3 kali. Itu sudah mentok. Nanti nunggu beberapa jam lagi baru bisa akses lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus menyiapkan dulu data kualitatif yang dianalisa ataupun data kuantitatif ya. Ini kemudian dibuka ChatGPT-nya, diupload. Nanti kita prompt-nya ini yang penting. Nah, ini yang penting yaitu Bapak Ibu harus memposisikan terlebih dahulu AI tersebut sebagai data analis. Jangan langsung di analisa data berikut gitu, jangan. Tapi posisikan dulu si ChatGPT atau si AI ini sebagai data analis yang ahli, sehingga nanti hasil yang ditampilkan oleh AI tersebut itu lebih bagus gitu ya. Kalau Bapak Ibu langsung masukkan dokumen, analisa dokumen berikut itu nanti hasilnya biasanya masih kurang bagus ya. Kemudian instruksinya juga semakin detail itu semakin bagus. Nah, ini nanti kita coba pakai yang ini. Saya akan nanti tampilkan atau saya demonstrasikan. Jadi kita karena kualitatif ini biasanya untuk teman-teman S3. Kalau untuk penulisan artikel tidak perlu mungkin ini ya. Yang perlu itu yang S3 biasanya. Kalau pengen coding dan sebagainya, lah ini nanti bisa buatkan tabel dan sebagainya sampai dengan dasarnya pakai analisa apa. Kemudian berikutnya adalah diinterpretasikan seperti itu. Jadi ini adalah promnya. Kemudian kalau yang kuantitatif nanti tergantung Bapak Ibu mau analisa apa. Misalnya kalau pengen analisa ANOVA maka kita gunakan instruksi seperti ini. Tapi kalau pengen lebih detail, spesifik, pengen yang ditampilkan apa, kita harus ketikkan. Nah, makanya di tahapan nomor 2 itu sudah saya tuliskan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal harus didetailkan komponen yang diinginkan. Misalnya standard deviation, kemudian n, means, maupun p-value dan sebagainya. Nah, seperti itu yang mungkin nanti hasilnya tidak dimunculkan oleh AI. Seperti itu, ini sangat simpel sekali. Nah, sekarang waktunya adalah kita praktek yang penting. Kalau teori tadi sudah disampaikan, sekarang yang penting butuh prakteknya. Oke, untuk prakteknya saya coba buka ChatGPT ini yang Pro nih Bapak Ibu. Ini yang Pro. Kemudian saya copy dulu promnya. Saya sudah siapkan file ya, file dokumen wawancara. Sebentar, nah, kita copy dulu promnya Bapak Ibu, biar nanti ini nggih hasilnya lebih bagus.
Jadi kita paste dulu promptnya di sini. Jadi kamu adalah seorang data analis yang ahli pada analisa kualitatif. Nah, ini kita coba contoh analisa data kualitatif. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian kita masukkan, ini kebetulan saya punya contoh data wawancara. Nah, ini kita upload datanya, kebetulan datanya berupa Word. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Ini contoh. Kemudian setelah kita upload seperti ini, kita masukkan yang ini. Kita copy dulu. Sorry. Kita copy dulu untuk promptnya. Kemudian kita masukkan di bawah sini. Nah, ini buatkan tabel coding bla bla bla. Kita kalau perlu nanti ditambahi apa terserah Bapak Ibu bisa mendetailkan lagi kalau Bapak Ibu pengen menambahkan detail ya. Kita coba. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan dalam bentuk tabel, tabel coding. Nah, sesuai dengan subkategori, sesuai dengan instruksi tadi yang saya berikan. Nah, di sini sudah muncul nggih. Ini bentuk tabel coding. Kemudian nanti yang paling bawah itu berisi tentang tema utama dan kategori utama. Nah, ini kita tunggu. Untuk kecepatannya bergantung dari bandwidth Bapak Ibu. Jadi kalau internetnya lancar, insya Allah lebih cepat. Tapi kalau lagi mendung atau hujan, nah itu lebih lama. Nah, seperti ini. Nanti ada rekap tema, kategori utama, dan sebagainya. Nah, nanti dari sini kita bisa, kalau dalam menganalisa data disertasi biasanya kan dosennya minta, gitu, pembimbing minta didetailkan. Nah, ini nanti bisa digunakan dan bisa dibuat lampiran di bagian appendix. Tuh. Nah, kemudian setelah seperti ini, eh, Bapak Ibu tinggal copy ini. Kita kan datanya sudah tuh, sudah dianalisa. Nah, kita interpretasikan datanya. Jadi kita paste seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen detail, maka Bapak Ibu bisa menambahkan pengen dalam berapa halaman dan sebagainya. Tapi ini bergantung Bapak Ibu, nggih. Jadi ini saya coba seperti ini aja, maka nanti langsung diinterpretasikan datanya. Nah, interpretasinya di sini. Jika Bapak Ibu pengen menginterpretasikannya nanti dalam bentuk full paragraf, tidak seperti ini misalnya, maka Bapak Ibu bisa memberikan instruksi yang lebih detail. Nanti kita bandingkan ya. Ini kalau yang instruksi biasa, misalnya saya kasih instruksi eh, dalam 6 paragraf. Misalnya ya. Maka nanti Bapak Ibu akan dibuatkan hasil interpretasi itu dalam 6 paragraf. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat untuk interpretasinya. Ini bisa kita gunakan untuk artikel. Kalau artikel Bapak Ibu cukup mencantumkan kutipan ya, kutipan daripada wawancara. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini untuk ini dari jurnal call Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kuantitatif misalnya ya, contoh. Nah, kualitatif bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya percakapan ini ya. Ini statement dari Miss Hoa dan sebagainya, hanya kita hanya mencantumkan hasil wawancaranya langsung bisa yang sesuai gitu ya. Yang relate pada topik-topik tersebut atau tema-tema tersebut. Nah, seperti ini kalau di artikel. Tapi kalau di disertasi biasanya kita diminta codingnya harus detail ya. Karena saya pengalaman dulu waktu di S3 diminta buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi disuruh buat tabel coding, subkategori, temanya bagaimana dan sebagainya.
Bahkan kita disuruh ngeblok mana yang statement yang memang relate pada itu. Jadi detail banget. Nah, ini kalau yang kualitatif. Nah, biasanya di kualitatif ini karena sudah diinterpretasikan dalam 6 paragraf, caranya bagaimana Pak agar tidak terdeteksi AI? Lah ini paling penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste ini langsung, tapi ada tapinya. Ini resep sudah saya share kemana-mana karena saya sudah mempraktekkan berkali-kali agar tidak terdeteksi AI itu hanya ada dua cara Bapak Ibu. Ini saya sudah menggunakan berbagai macam cara, hanya dua cara ini yang insya Allah tidak terdeteksi. Satu, Bapak Ibu bisa memparafrase, ya, memparafrase kalimat ini. Jadi diparaphrase dulu, tapi manual, Bapak Ibu. Manual itu bagaimana? Manual itu kita tidak boleh menggunakan alat apapun. Tidak boleh menggunakan Google Translate, DeepL, ataupun Google Drive, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar manual. Nah, setelah itu baru kita translate pakai alat, itu boleh. Atau Bapak Ibu langsung translate, tapi manual. Jadi caranya hanya ada dua, paraphrase atau translate manual, supaya itu tidak terdeteksi AI. Bagi Bapak Ibu yang bukan dari bahasa Inggris, nah, yang bukan dari bahasa Inggris nih, ini sebenarnya ada apa namanya? Ada keringanan ya, atau kekhususan ya. Bagi teman-teman yang bukan dari bahasa Inggris itu kelebihannya adalah karena kebanyakan jurnal ataupun beberapa kampus itu patokannya menggunakan Turnitin, maka Turnitin kekurangannya adalah dia tidak bisa mendeteksi AI dalam bahasa Indonesia. Untuk sementara ini ya, untuk sementara ini belum bisa mendeteksi bahasa Indonesia untuk AI-nya. Jadi Bapak Ibu yang bukan bahasa Inggris itu sebenarnya dimudahkan. Karena hanya dengan menggunakan AI saja sudah bisa menerbitkan artikel. Itu sebenarnya ya, itu salah satu, mohon maaf, salah satu kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tapi kalau yang dari bahasa Inggris ataupun yang mau disubmit ke jurnal Scopus otomatis yang harus berbahasa Inggris, maka kita harus melakukan dua cara tadi, paraphrase manual atau translate manual. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang analisa data kualitatif. Nah, berikutnya saya akan meminta untuk analisa data kuantitatif ya, karena ini biasanya kekurangan dari Bapak Ibu dari bahasa, karena biasanya kalau diajak SPSS-an itu agak berat. Wah, ribet Pak SPSS, saya nggak paham. Oke, maka kita bisa minta bantuan sama AI. Jadi kita bisa di sini minta AI-nya sebagai analis dulu, data analis kuantitatif. Nah, ini kemudian kita upload file yang akan kita analisa. Misalnya kebetulan, nah ini sudah habis Bapak Ibu. Jatahnya sudah habis ya. Oke, jatahnya sudah habis untuk yang karena ini ChatGPT-nya walaupun premium tapi ini untuk bersama, maka saya akan menggunakan ChatGPT yang gratisan. Nah, ini sebagai cadangan ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan paste di sini dulu perintahnya. Ini cadangan ya Bapak Ibu, karena kalau ada yang pro sama yang gratisan itu biasanya hasilnya lebih bagus yang pro biasanya tadi Bapak. Hanya biasanya ya. Nah, ini ya beda jawabannya kalau yang pro jawabannya lebih panjang. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang gratisan jawabannya lebih pendek dan memang hasilnya itu biasanya lebih bagus yang pro biasanya. Makanya saya menyarankan untuk pakai yang pro. Nah, caranya sebenarnya sama seperti tadi. Yang penting datanya sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Nah, ini tadi di iDrive. Sekarang saya pakai Anova ini ya, Excel. Ini saya upload dulu. Nah, upload di sini. Kemudian kita copy. Nah, ini instruksinya saya tambahi bisa disalin di MS Word karena kadang itu kalau hasil analisa kuantitatif itu diberi kode ya sama ChatGPT jadi
tidak bisa di copy. Untuk di Word maka saya kasih instruksi yang bisa di copy di Word seperti ini. Nah, oke, ini contoh yang nggak detail Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen mendetailkan, maka harus ditulis lebih detail lagi mintanya apa. ANOVA yang disajikan itu misalnya N-nya, jumlah partisipannya berapa, kemudian standar deviasi nanti ditulis, kemudian means-nya biasanya seperti itu sama nilai signifikannya atau p-value biasanya gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau di gratis ini tidak bisa ini Bapak Ibu, tidak bisa detail nggih. Jadi kalau yang di apa namanya? Yang di ChatGPT Premium itu ininya detail. Ini terisi semua tidak diisi XX seperti ini. Saya coba kasih instruksi eh, analisa data tersebut dengan menggunakan ANOVA one way, kemudian dan cantumkan N. Nah, seperti ini means misalnya nggih SD, SD itu standar deviasi, kemudian P value biasanya atau signifikannya. Misalnya seperti ini ya. Dalam dan sajikan dalam bentuk tabel. Misalnya, kita coba. Ini soalnya yang gratisan Bapak Ibu. Kalau yang pro biasanya bisa. Oke, ternyata dia tidak mau Bapak Ibu. Nah, ini kalau yang gratisan seperti ini. Tapi kalau yang apa namanya, yang premium, insya Allah bisa. Tadi saya sudah coba, hanya saja di sini karena sudah terbatas ini, karena dipakai bareng-bareng sehingga tidak bisa upload. Jadi mohon maaf Bapak Ibu belum bisa menampilkan di sini. Nah, seperti itu untuk penyajiannya nanti tinggal kalau sudah ditampilkan tabelnya. Jadi misalnya tabel ini nanti tinggal interpretasikan gitu ya. Hasil analisa tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mintanya untuk menginterpretasikan. Nah, ini muncul, sudah dimunculkan, mulai dimunculkan ya. Ini interpretasinya. Tapi jawaban yang dihasilkan oleh AI yang gratis dengan AI yang premium itu berbeda Bapak Ibu. Biasanya kalau yang premium itu lebih detail. Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa ambil contoh dulu artikel yang ada eh, kuantitatifnya. Nah, seperti ini. Ini yang ditampilkan hanya nilai means, difference sama P. Ini P sama dengan P value ya. Nah, ini kalau yang ini ada standar deviasinya lah boleh. Nanti dicantumkan mana yang ingin ditampilkan. N-nya juga di sini ditampilkan 124 teachers. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan, baik untuk saya maupun Prof Yudi, monggo. Izin Pak Dayat, Monggo Pak Aswir. eh, ternyata sudah terjawab semua ya. Karena begini, saya juga punya permasalahan ketika menganalisis wawancara. Berarti tidak diperlukan lagi tools seperti NVivo, Smart PLS, dan seterusnya begitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau diperlukan dan tidak bergantung orangnya sih, inginnya apa? Kalau inginnya ringkes, ya pakai AI lebih cepat gitu ya. Tapi kalau ada orang yang pengen Pak nanti kalau ditanya detail-detailnya lah, kalau ada pertanyaan detail itu biasanya yang agak ribet untuk menjawabnya jika tidak bisa mengoperasikan yang manual.
Itu Pak Asfir. Iya, iya. Kadang gini juga, saya justru sedang mencari ini tools mana yang lebih akurat dari selain NVivo, Smart PLS begitu. Oh gitu. Nah, itu ternyata ChatGPT sudah menyelesaikan semua. Iya. Iya. Nah, Oke. cuman kemarin saya baca tuh karya Pak Daya dan teman-teman ya yang di-share di grup luar Mm-mm. biasa. Dan saya jujur baru tahu ada semacam pertanggungjawaban penggunaan perangkat AI. AI ya. Ha, itu. Ya. Nah, nah, Ha-ha. itu selanjutnya kekhawatiran saya tuh, Pak. Mungkin ada ini pencerahan. Oh Terima iya. kasih. Jadi sekarang di banyak jurnal, saya tidak bilang beberapa karena ini banyak, termasuk di Taylor and Francis pun itu sekarang mulai apa diperbolehkan. Elsevier juga diperbolehkan menggunakan AI tapi dengan pengakuan. Jadi contoh misalnya Grammarly, di jurnal tersebut Grammarly itu dianggap sebagai AI, termasuk Killbot juga. Makanya saya memasukkan itu karena saya menggunakan itu untuk proofread. Dan juga ada apa AI agreement. Jadi mohon izin saya coba carikan nggih AI agreement yang diberikan oleh jurnalnya. Itu kita diminta untuk mencentang atau mengakui untuk apa saja ininya, apa namanya AI-nya yang kita gunakan untuk apa saja. Di situ bisa juga untuk analisa data, gitu nggih. Maka kita harus memasukkan itu. Sebentar, saya cari sebentar. Semoga masih ada karena sudah ini, sudah agak lama. Ah, ini masih ada. Saya coba tampilkan dulu share screen. Nah, kebetulan di jurnal tersebut mensyaratkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya dari Common Ground. Jadi menggunakan AI untuk apa saja. Nah, jadi kita akan mengakui jika menggunakan untuk apa. Nah, seperti ini saya menggunakannya untuk memperbaiki clarity dari language sama readability atau boleh dibilang proofread gitu ya. Nah, sama grammar spelling checking. Karena ketika saya submit itu sudah didetek oleh pihak editor saya menggunakan AI Grammarly. Nah, itu harus diminta untuk mencantumkan. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku di banyak jurnal, Bapak Ibu, baik di publisher besar maupun publisher kecil. Cuman kalau di universitas kayaknya masih belum untuk publisher universitas ya. Saya belum, maksudnya saya belum tahu apakah ada yang sudah memperbolehkan atau tidak. Tapi di beberapa publisher besar ini sudah diterapkan. Ya, termasuk di jurnal Artificial Intelligence kalau nggak salah juga iya yang miliknya Elsevier. Itu, Pak Asfir. Baik, terima kasih banyak Pak Dayat. Di kolom Nggih. chat sudah banyak yang bertanya. Oh iya, Ya, di terima kolom kasih. chat. Oke, saya akan baca dulu. Terima kasih Pak Asfir. Prof Yudi, saya Sama-sama. mengajar mata kuliah English for Biology Teacher lah. Ini pertanyaan untuk Prof Yudi. Monggo Prof Yudi, mungkin bisa dijawab langsung. Apa? Sudah saya kok, Oh sudah saya sudah. bahas di chatnya Oh tadi. sudah. Ya. Oke. Untuk yang etnografi, rancangan ini, apakah rancangan tentang culture, teaching environment? Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bertanya tentang penggunaan AI, boleh? Izin bertanya, Oke. Pak Dayat, Monggo, silakan Bu Ati. tadi kan sudah menggunakan AI, kemudian ada hasilnya ya. Iya, Nah, tapi nggak boleh langsung digunakan kan ya Pak ya, harus ada dua cara, mm-mm. diparaphrase atau diterjemahkan. Manual. Nah, berarti kalau misalnya kita terjemahkan secara manual, tapi ingin ingin ngecek apa benar terjemahan kita, lalu pakai alat lagi, nggak boleh ya? eh Kalau sudah manual itu sudah aman, Bu. Nanti pakai alat lagi boleh. Jadi Oh, yang penting manual ya di awal tadi manual. Kalau mm, nggak manual pasti terdeteksi, saya jamin itu. Jadi mm, saya sudah pernah dan Bapak Ibu jangan pernah seperti ini ya. Contoh misalnya, proofread dari ChatGPT itu sangat bagus sekali. Tapi mm, jangan menggunakan ChatGPT untuk proofread, itu saran saya. Jadi nanti tulisan Bapak Ibu nanti akan didetek ini apa sebagai AI. Karena saya pernah seperti itu sehingga saya makin stres karena tulisan saya yang manual itu karena di proofread oleh ChatGPT lebih bagus sih
bahkan lebih bagus dari Grammarly menurut saya nggih, ChatGPT yang premium, tapi nantinya itu bisa terdeteksi AI Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi yang penting adalah manual, dan kalau proofread saran saya jangan pakai ChatGPT atau pakai AI, tapi boleh pakai AI tapi AI yang Grammarly kalau saran saya. Grammarly premium itu lebih aman. Itu. Itu Bu Ati. Terima kasih Pak Dayat. Ye. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Sudah Oh cukup? iya, ada Pak Dayat di chat itu Oke, ada satu Pak Bu Nehru ya, Pak Nehru. 08 Pak Pak Nehru ya. Oke. Monggo Pak Ya, Yudi. Oke. jadi saya pernah membaca di jurnalnya FLT tentang etnografi di dalam assessment. Dia menggunakan longitudinal studies selama 2 semester. Itu kalau nggak salah transisi assessment ya, dari lupa saya, mungkin dari apa ke project base. Kemudian dalam semester 1 dia melihat implementasi formatifnya kayak apa, kemudian eh, apa UTS, UAS seperti apa. Jadi mereka melihat implementasi secara menyeluruh. Jadi kalau diterapkan dalam pembelajaran ISP, ya bisa melihat misalkan implementasi, misalkan ini ada sekolah, ada ISP, kalau ada loh ya, ada ISP model begitu yang menerapkan real life project base atau task base. Kemudian dilihat bagaimana prakteknya di semester awal, bagaimana dia melakukan asesmennya. Nah, itu bisa dilihat etnografi juga. Jadi budaya itu bisa dipakai di pengajaran. Mungkin bisa browse nanti di jurnal IFLT miliknya NUS yang dulunya Q2 itu ya, tentang praktek Baik. asesmen etnografi selama 2 semester. Saya lupa di Vietnam apa-apa itu kalau nggak salah. Jadi seperti itu Pak Nehru ya. Mungkin Pak Dayat ada nambahi. Oke. Ya, iya. Kasih, Bro. Oke, terima kasih Pak Nehru. Mungkin saya sedikit nambahkan ini nggih, apa namanya penggunaan Killbot Bapak Ibu. Killbot itu sekarang ini sepengalaman saya nggih, saya sering dulu pakai Killbot, sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Karena Turnitin AI itu sekarang sudah mendeteksi dua hal. Satu AI generated, yang kedua adalah paraphrase generated. Jadi parafrase yang menggunakan Killbot walaupun premium itu juga terkadang terdeteksi AI Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Karena saya sudah pernah praktek sendiri, akhirnya terdeteksi. Untuk ChatGPT Premium biasanya Bapak Ibu, ini pengalaman saya juga, ketika saya dulu proofread sama apa namanya pengalaman teman menulis artikel menggunakan ChatGPT Pro itu selama 3 hari. Untuk hari pertama saya coba apa namanya cek untuk AI-nya itu tidak terdeteksi. Di hari kedua tidak terdeteksi, di hari ketiga terdeteksi 100% Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman penting ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya melihat sekarang itu antara AI dengan AI detektor itu saling berlomba-lomba mendeteksi dan tidak terdeteksi. Bisa jadi Bapak Ibu hari ini itu tidak terdeteksi, tapi minggu depan bisa jadi terdeteksi. Sedangkan proses untuk publish artikel di Scopus itu lama. Nah, oleh sebab itu saran saya seperti tadi. Jadi kalau paraphrase manual, jangan pakai tools, atau kalaupun translate juga manual, jangan pakai alat apapun. Sehingga itu nanti insya Allah lebih aman dan insya Allah tidak akan terdeteksi oleh AI. Dan Bapak Ibu juga jangan kaget ketika ada tulisan Bapak Ibu yang tidak menggunakan AI sama sekali, tapi dideteksi sebagai AI. Kenapa? Karena AI itu juga apa ya, mendeteksi pola. Sehingga kalau tulisan Anda terlalu bagus, itu bisa jadi terdeteksi AI Bapak Ibu. Contohnya, saya kemarin pengalaman teman dari Malang, itu saya minta untuk translate manual Bapak Ibu. Beliau tulisannya bagus, linguistik ya, orang linguistik bagus banget. Itu 80% terdeteksi AI. Padahal dia tidak menggunakan alat apapun. Nah, ini hati-hati nggih. Jadi tidak semua apa ya, tulisan
sendiri itu tidak dideteksi sebagai AI. Ini juga terjadi di kampus saya, satu prodi. Ada namanya Pak Agus itu, tulisannya bagus. Ternyata terdeteksi AI-nya 20%. Padahal itu nulis sendiri tanpa AI. Nah, seperti itu. Jadi AI Turnitin itu terkadang tidak valid karena bisa jadi tulisan sendiri dianggap AI karena terlalu bagus tulisannya. Seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan, nggih, karena waktunya sudah habis. Boleh Mong- tanya lagi? Boleh, monggo Bu Ati. Kalau mau minta sumber gitu ya ke AI, Mm-mm. itu promptnya gimana ya Pak Dayat? Karena kadang-kadang dia kan suka ngaco ya. Oh iya, Misalnya, iya sering kalau ngaco. dicari ternyata nggak ada gitu. Nah, promptnya itu yang gimana? Karena promptnya itu kan eh, yang paling penting itu kalau mencari itu promptnya kan ya. Oh iya, Sepengalaman Pak Dayat itu gimana nih menuliskan kalau promptnya? kalau saya nggak menulis prompt, saya seringnya itu menulis statement, Bapak Ibu. Jadi apa ya? Statementnya apa? Nanti ada di jurnal mana? Biasanya kan seperti itu. Itu kalau pengen tepat, biasanya saya pakai konsensus. Konsensus itu insya Allah bisa. Kalau Scopus AI, kan ada Scopus AI sekarang. Tapi ini bagi yang kampusnya berlangganan ya, berlangganan Scopus, itu biasanya dapat Scopus AI. Statement kita paste di Scopus AI, kadang muncul referensi yang sesuai, kadang juga tidak. Tapi yang saya sering alami yang sesuai, itu ada di Google Scholar dan di konsensus. Itu. Jadi eh, di ini saya izin share nggih. Jadi Ya. di konsensus ini lebih lebih akurat untuk statement nggih. Jadi misalnya jenengan ketikan, tapi kalau di konsensus ingin dapat referensinya itu yang berbasis bahasa Inggris, maka statementnya harus berbahasa Inggris. Kalau pengennya yang berbahasa Indonesia, maka tulisannya bahasa Indonesia. Tapi kalau di Scopus AI, ini kebetulan Scopus AI saya masih belum bisa diakses, nggih. Itu biasanya semuanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hasilnya bahasa Inggris kalau di Scopus AI. Cuma kalau untuk statement yang bagus, yang konsensus atau Google Scholar, tapi saya lebih cocok konsensus. Itu, Bu. Jadi kalau pengen referensi yang sesuai dengan statementnya ya. Tapi kadang juga tidak ada, kadang. Makanya harus kita ulik lagi setelah misalnya disajikan seperti ini, kita klik misalnya filenya. Nah, ini kalau pengen full text-nya di sini. Nah, itu membaca abstraknya biasanya untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum. Itu kalau saya. Nah, di sini. Jadi bisa baca abstraknya sini. Itu Bu, untuk tambahan Konsensus itu berbayar nggak Pak Dayat? gratis ini. Yang penting Oh, pakai email. Jadi daftarnya pakai email buat akunnya gratis untuk konsensus. Kalau konsensus yang berbayar ada fasilitasnya lebih banyak. Nanti mirip SciSpace. Nah, bisa untuk apa namanya systematic literature review. Kalau yang berbayar, cuma karena saya eh, pilih yang gratisan ya seperti ini, gratisan. Ada lagi? pencariannya nulisnya sebelah mana? Untuk pencariannya kita bisa klik New Treat di sini. Kita cari Oh, misalnya statementnya apa? Misalnya flip classroom, hmm, improve students, misalnya ya ini ya ya achievement misalnya. ya. Maka kita statementnya di sini nanti akan ditampilkan di sini. Nah, Hmm, ini kita klik yang nomor-nomor ini Bapak Ibu. Jadi angka-angka ah, ini menunjukkan referensinya. Ketika kita klik di angkanya nanti muncul. Nah, ini judulnya ini yang hmm, meta analisis. Kemudian ini juga ada di bawah ini nomor 5 lain. Di bawahnya juga bisa. hmm, Monggo nanti bisa hmm, dicek. Ini untuk konsensus. Ini juga misalnya Bapak Ibu nanya berikan berikan daftar 10 jurnal Scopus berbayar murah misalnya. Itu hmm. kadang dikasih Bapak Ibu.
kadang dikasih. Jadi nanti dikasih apa namanya suggestion di jurnal ini gitu. Kadang, tapi kadang juga tidak. Nah, ternyata tidak. Nah, Hmm, kadang kadang dikasih nggih. Nanti bisa dicoba sendiri. Ini ya. contoh dari konsensus. Itu. Ada pertanyaan lagi di chat. Untuk paraphrase memakai keyboard premium namun diketik manual apakah juga terdeteksi? Terdeteksi. Saya sudah pernah coba. Saya pernah coba apa namanya translate ke Google Translate, kemudian saya ketik manual itu juga terdeteksi. Atau misalnya hasil dari ChatGPT saya ketik manual itu juga terdeteksi. Terdeteksi semua. Saya sudah pernah coba banyak cara, Bu. Tapi yang berhasil hanya dua cara tadi, yaitu translate manual atau paraphrase manual. Seperti itu. Itu Bu Fitratul, nggih. Sampun cekap nggih. Insya Allah akan kita lanjut lagi untuk meeting berikutnya nggih, Prof Yudi nggih. Mungkin ada Ya, penutup dari insya Prof Allah Yudi. Mbak Dayat. Pak Dayat sedikit. Oh nggih, Pak Aswir. Ya, ada pengalaman juga nulis mencoba AI detektor gratisan. Dan memang terkejut juga, Pak. Ada sekitar 10% itu non-human writing begitulah ya. Mm-mm. Nah, apakah memang AI ini membacanya template atau memang ya kalau kita lihat kan struktur ya seperti itu saja, Pak ya. Iya. Saya tidak tahu tuh algoritmanya seperti apa. Nah, Nah, jadi ada kesimpulan justru eh, saya berpikirnya menjadi jadi tidak ini ya. Apa ya sudah kita tinggalkan saja lah AI kan begitu Pak ya. Nah, mungkin Bapak ada ini gitu saran. Makasih. oh nggih. Jadi kalau misalnya dari AI 10% dianggap tidak AI, memang AI itu mendeteksinya dari setahu saya dari pola, kemudian dari algoritma juga, kemudian di situ juga disisipkan kalau dalam bahasa komputer itu apa gitu. Saya pernah dengar, cuma saya lupa namanya. Jadi dulu tuh sampai saya coba, ini saya kan apa ya, mencoba mencari pengalaman. Saya coba di paste di notepad itu katanya nanti bisa hilang. Ternyata nggak juga, tetap terdeteksi. Jadi semua cara sudah saya coba, hanya dua cara itu yang berhasil. Nah, apakah kita harus meninggalkan AI? Kalau itu mungkin tidak, enggak Pak Asbir. Kita jadikan AI itu sebagai alat bantu saja. Jadi tetap nanti kita yang akan mengelola dan kita yang akan apa ya, kita tetap ada effort di sana. Ketika kita nulis, kita analisa itu juga kita terlibat di sana. Itu untuk memastikan bahwa apakah hasil yang diberikan oleh AI itu sudah benar-benar valid atau tidak. Sehingga kalau kita menghindari AI, nanti kita juga ketinggalan karena mahasiswa itu wah sekarang luar biasa. Bahkan mohon maaf lebih canggih daripada dosennya. Oke. Itu pengalaman saya ketika mengajar. Dan juga kalau kita benar-benar anti AI nanti kita juga akan ketinggalan. Jadi kita tetap ngikuti tapi AI hanya sebagai alat bantu, tetap kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI. Nah, seperti itu. G. Oke, makasih Pak G. Dayat. Ya, makasih. Sama-sama Pak Aswir. Untuk link artikel, link sertifikat, Bapak Ibu bisa mengakses di chat, G. Nanti insya Allah juga link sertifikat akan kita share di grup WA. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin penutup Pak Yudi, silakan. Sudah Pak Dayat, terima kasih juga. Mungkin ini teman-teman ya, kan tadi sudah ada 3 topik artikel, Pak Dayat sudah membantu cara menganalisa data. Jadi sebenarnya kalau ditulis, itu aja selamat selamat mencoba menulis dengan G. topik-topik yang kita share saja. Siap. Terima Saya kasih. ketemu di sesi ke depan Pak Dayat, ya. Terima Ye. kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.